Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dian Dinurahmah. Saya adalah peserta Latsar CPNS 2020 yang diselenggarakan oleh KDO Delan Kota Samarinda. Baik Bapak dan Ibu dan teman-teman semua, kali ini saya akan memberikan jurnal harian saya dengan tema manajemen ASN. Ya, manajemen ASN adalah hal yang sangat penting untuk setiap ASN cermati dan diinternalisasi. Mengapa? Karena dalam materi manajemen ASN kita akan mengetahui hak kewajiban kita sebagai PNS dan juga mengetahui bagaimana sih kode etik yang mengatur perilaku, ya, tata sikap dan nilai kita ketika kita nanti bekerja. Ya, sebelumnya kita harus tahu dulu mengapa sih perlu adanya manajemen ASN. Nah, ini mengacu pada visi Indonesia 2025, yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Selain itu juga manajemen ASN penting untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Nah, di sini perlu dicermati bahwa ASN itu adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau biasa disebut dengan P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Selanjutnya, ASN itu harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan atau parpol dan juga dilarang menjadi anggota pengurus partai politik. Lalu bagaimana peran ASN? Peran ASN itu yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, lalu juga sebagai pelayan publik, dan yang terakhir adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, apa saja kewajiban ASN yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah setia, taat pada Pancasila, Undang-Undang, NKRI, dan juga pemerintah, lalu menjaga persatuan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat berwenang, taat pada peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, jujur, sadar, dan juga tanggung jawab, lalu menunjukkan integritas, keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan juga tindakan, dan baik di dalam maupun di luar kedinasan. Selanjutnya juga mampu menyimpan rahasia jabatan, lalu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Nah, selain itu juga ada diatur tentang kode etik dan kode perilaku, di mana kode etik dan kode perilaku ASN itu gunanya untuk menjaga martabat dan juga kehormatan ASN. Nah, lalu bagaimana internalisasi dari manajemen ASN sendiri bagi saya selaku dosen? Nah, di sini saya memahami bahwa dosen itu harus mampu mengetahui peran, tugas, fungsinya gitu ya, atau biasa disebut dengan tupoksinya dosen, agar kita mampu bekerja dengan baik gitu ya. Nah, di sini kita tahu bahwa dosen itu sehari-hari melakukan pengajaran, dosen juga melakukan penelitian, selain itu juga dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat. Lalu juga dosen harus memenuhi kewajiban untuk mendapatkan haknya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hak kita sebagai dosen gitu ya, misalkan kita menginginkan adanya remunerasi, kita menginginkan ada gaji gitu, ada reward. Nah, kita juga harus lebih dahulu memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut. Lalu dosen harus mampu menjaga kode etik perilaku yang telah ditetapkan. Jadi sebagai dosen, apalagi dosen adalah role model, tokoh gitu ya. Kalau di masyarakat kita jelas dipandang sebagai tokoh masyarakat publik begitu, sehingga kita harus mampu betul-betul menjaga kode etik perilaku, sikap, tindakan, dan tutur kata kita. Jangan sampai begitu citra ASN menjadi rusak karena adanya oknum-oknum atau karena adanya ASN atau PNS yang berperilaku tidak pantas. Selanjutnya juga dosen itu harus mampu meningkatkan kinerjanya serta menjadi profesional, berintegritas, inovatif, dan juga peduli. Nah, di sini memang perlu diketahui bahwa ada banyak tantangan di luar sana nanti ketika kita harus menerapkan tupoksi sesuai dengan bidang tugas kita. Oleh karena itu penting untuk kita terus mengingat apa sih gitu ya tugas peran kita selaku ASN. Karena di sini ada tugas mulia sekali, apalagi sebagai seorang dosen, kita tidak hanya dibayar untuk mengajar, tidak hanya dibayar untuk bisa membimbing skripsi, tetapi lebih daripada itu. Nah, pemaknaan dan internalisasi inilah yang sangat penting sehingga nantinya setiap dosen itu mampu bekerja dengan baik, mampu bekerja dengan profesional, berintegritas, juga mampu menerapkan nilai-nilai yang diharapkan. Baik, Bapak Ibu, itu saja mungkin jurnal harian dari saya. Kita akan bertemu lagi di jurnal harian berikutnya. Terima kasih. Dadah.